Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Video berikut ini adalah praktik baik coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan supervisi ada 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada kesempatan yang pertama ini merupakan coaching untuk pra-observasi. Pada kesempatan ini saya akan mengcoaching Ibu Elsa Dipayana, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Dipayana, rekan sejawat dari Ibu Rejana. Saya mengajar di kelas 4. Terima kasih Bu Elsa. Apakah Ibu Elsa ada waktu untuk saya sekarang? Ya, kebetulan sekarang jam istirahat, jadi ada waktu. Oke, terima kasih Bu Elsa. Kita bincang-bincang ya Bu Elsa, di mana nantinya kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Tetapi sebelum saya berkunjung ke kelas Ibu, saya akan melakukan tanya jawab dulu dengan Ibu, di mana kesiapan Ibu Elsa nanti tentang supervisi yang akan saya lakukan di kelas Ibu. Baiklah, adapun tujuan daripada supervisi ini yang pertama yaitu ingin meningkatkan kompetensi yang ada pada diri Bu Elsa dan anak-anak di kelas nantinya. Baiklah Bu Elsa, untuk pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Elsa sampaikan nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan nanti itu ada 2. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bagian tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Yang kedua yaitu mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pembelajaran pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Berarti ada 2 ya Bu Elsa, nanti tujuan pembelajaran yang ingin Bu Elsa capai. Iya. Baik Bu Elsa, bagaimana pembelajaran Bu Elsa sebelumnya? Sebelumnya sebetulnya saya sudah menggunakan PowerPoint. Saya berpikir dengan adanya menggunakan PowerPoint ini sudah pembelajaran yang saya lakukan itu sudah baik. Ternyata setelah saya melakukan ulangan harian, ternyata banyak dari anak-anak tersebut yang nilainya di bawah 3M, di bawah KKM. Oke. Berarti tidak sesuai dengan yang diharapkan ya Bu? Iya, tidak sesuai. Kira-kira kenapa ya Bu? Banyak siswa yang tidak sesuai nilainya dengan yang Bu Elsa harapkan. Mungkin karena hanya menggunakan PowerPoint, jadi pembelajaran yang saya gunakan itu belum berpusat pada siswa. Makanya nilai masih banyak di bawah KKM. Mungkin saya perlu memperbaiki lagi bagaimana pembelajaran supaya berpusat pada siswa. Oke. Kira-kira apa pengembangan yang akan Ibu Elsa lakukan lagi? Itulah Bu, ketika saya menggunakan PowerPoint, hasilnya kurang maksimal. Jadi saya berpikir saya ingin membuat alat peraga mungkin untuk siswa yang kinestetik, mungkin bisa menggunakan alat bantu, dan untuk siswa yang lain mungkin bisa menggunakan materi pembelajaran, atau saya juga akan berencana membuat RPP berdiferensiasi. Selain alat peraga PowerPoint, saya juga ingin membuat pembelajaran menggunakan lagu bagian dengan tujuan pembelajaran tadi yaitu bagian tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau bisa saya tangkap sekarang, Bu Elsa akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan RPP berdiferensiasi ya Bu? Nah, iya Bu. Oke. Jadi pembelajaran yang akan Ibu Elsa lakukan itu berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Untuk pengembangan yang Ibu Elsa lakukan, kira-kira strategi apa yang akan Bu Elsa persiapkan untuk pembelajaran tersebut? Saya akan membuat alat peraga, PowerPoint, menyiapkan LKPD. Jika kegiatan dalam proses pembelajaran siswa saya bentuk menjadi beberapa kelompok, lalu saya bagi lagi, nanti akan membuat lagu sesuai dengan materi agar siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran, dan saya juga akan
memberikan ice breaking agar siswa tidak bosan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Berarti nantinya Bu Elsa akan melakukan pembelajaran yang bisa memenuhi semua kebutuhan siswa ya Bu? Iya. Saya akan menyiapkan sesuai dengan gaya belajar siswa Bu. Seperti yang kita ketahui gaya belajar itu kan ada 3. Iya. Yang pertama itu visual, yang kedua auditory dan kinestetik. Jadi ketika saya menggunakan PowerPoint itu hanya untuk siswa yang belajar visual. Jadi untuk yang auditory visual yaitu saya menggunakan lagu, dan yang kinestetik menggunakan alat peraga yang bisa langsung mereka pegang sendiri. Berarti pembelajaran yang Ibu Elsa akan lakukan itu sudah sesuai dengan kebutuhan siswa ya Bu? Iya. Kemudian Bu Elsa, kira-kira dukungan apa yang Bu Elsa butuhkan untuk menjalankan pembelajaran yang sudah Ibu Elsa rancang ini? Yang pertama itu membutuhkan dukungan dari kepala sekolah. Selain itu juga saya membuat alat peraga ini di sekolah. Jadi saya membutuhkan dukungan dari rekan-rekan sejawat. Bagus sekali ya Bu Elsa rancangannya. Kemudian supaya pembelajaran kita tetap berkembang ya Bu, kita kan harus melakukan refleksi diri. Kira-kira apa refleksi diri Bu Elsa yang sudah lakukan? Jadi saya sangat bersyukur dengan adanya supervisi ini. Dengan supervisi ini saya bisa merefleksi diri saya dan pembelajaran yang saya lakukan, di manakah letak kekurangannya. Jadi saya mempunyai pertimbangan supaya pembelajaran di kelas saya lebih baik lagi. Ya Bu Elsa, dengan adanya supervisi itu akan membantu kita dalam meningkatkan kompetensi diri ya Bu Elsa. Dengan supervisi kita akan melibatkan orang lain, membantu kita melihat kemampuan kita sampai di mana letak kekurangannya, kemudian di mana letak yang harus kita pertahankan. Sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu akan berkembang ke arah yang lebih baik. Kemudian rencananya kapan Bu Elsa akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini yang sudah Bu Elsa rancang dengan baik tadi? Ya, sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati, yaitu tanggal 16, yaitu hari Sabtu tepatnya. Oke, tanggal 16 September ya Bu? Oke. Terima kasih Bu Elsa. Semoga kegiatan observasi nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah mengganggu jam istirahat Bu Elsa. Sama-sama.
silakan Najwa ke depan. Nah, sekarang anak-anak ibu semua dipersilakan untuk berdiri. Nah, kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dah. Setelah kita menyanyikan Garuda Pancasila, sekarang anak ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Dan yang kedua yaitu mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Dan sekarang anak ibu diminta untuk menyimak video tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Jadi tolong diperhatikan dan disimak dengan baik, Pak. Ini memiliki tahu mana pipi tangan dan kaki. Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi Dari video tadi, anak ibu sudah tahu apa saja bagian dari tumbuh-tumbuhan. Apa saja tadi dari bagian-bagian tumbuh-tumbuhan itu? Pertama apa? Akar. Apa lagi? Siapa yang dapat dihitungan angkat tangan? Nah, coba Rizky apa? Batang. Apa lagi? Siapa lagi yang bisa? Andi? Buah. Najwa? Daun. Dan di situ juga ada tadi fungsinya ya. Batang apa fungsinya? Untuk menopang tumbuhan. Sekarang kan anak ibu sudah duduk berkelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang coba dengarkan dulu apa tugas-tugas yang akan anak ibu kerjakan. Untuk kelompok 1, anak-anak ibu tuliskan di buku latihannya bagian tumbuh-tumbuhan, bagian tumbuh-tumbuhan. Kak dan Mengerti? Nah, untuk kelompok 2 itu mewarnai gambar dan menentukan bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya pada LKPD yang akan ibu berikan ini. Ini LKPD-nya ya, dikerjakan di situ ya. Nah, yang untuk kelompok 3 yaitu membuat sebuah lagu tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Boleh nanti iramanya menggunakan lagu anak-anak ya, seperti lagu balonku atau naik delman juga boleh ya. Bisa? Nah, ya. Sekarang anak-anak ibu silakan dimulai untuk mengerjakan tugasnya. Sekarang silakan dimulai. Daun tempat apa? Nah. Sudah selesai semuanya tugasnya? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita tampilkan hasil tugas kelompoknya ke depan dengan
Maaf Bu, mengganggu waktu Ibu sebentar. Ini terkait dengan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan kemarin di kelas Ibu. Jadi di sini kita ingin berbincang-bincang tentang tujuan yang sudah Ibu rencanakan. Begini Bu, menurut Ibu Elsa, bagaimana proses pembelajaran yang telah Ibu Elsa lakukan kemarin di kelas? Pertama-tama saya merasa senang karena bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan tepat waktu dan menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan perencanaan pada model ajar yang telah dirancang. Tetapi di sini saya merasa ada sebuah tantangan bagi saya karena di sisi lain saya merasa gugup, tetapi alhamdulillah pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Jadi Ibu merasa senang ya, dimana kegiatan itu bisa dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan pada modul ajar gitu ya Bu ya. Dimana tadi tantangannya merasa gugup tapi bisa dijalani. Oke, lalu apakah proses pembelajaran yang sudah Ibu Elsa lakukan itu sesuai dengan rencana yang sudah Ibu rencanakan? Proses pembelajaran itu merasa memuaskan dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin di kelas. Yang memuaskan ada Bu, di mana anak-anak itu merasa senang dan aktif dalam proses pembelajaran. Di mana faktor keberhasilannya belajar itu sangat ditujukan pada peserta didik. Jadi Ibu merasa sudah memuas ya Bu ya, sudah merasa puas karena siswa sudah mulai aktif dalam proses pembelajarannya. Oke, kalau kita gunakan angka nih, kita ukur dengan angka dari 10 sampai 100. Kira-kira ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sekitar angka berapa ya Bu? Ketercapaiannya diperkirakan sekitaran 75 sampai 80% Bu. Tetapi di sini tadinya saya disampaikan bahwa masih ada kekurangan dalam penyampaian materi. Ini dapat dilihat dari pemahaman anak terhadap pembelajaran. Jadi Ibu memperkirakan dari 75 sampai 80%. Berarti angkanya sudah lumayan tinggi juga ya Bu ya. Kemudian dari pengalaman yang sudah Ibu jalani itu, apa yang menjadi kesulitan bagi siswa saat Ibu melakukan proses pembelajaran? Kalau kesulitan bagi siswa di mana peserta didik ini masih belum mengetahui bagian dari tubuh tumbuhan ini, sehingga harus adanya praktek langsung sehingga anak-anak itu lebih mengerti. Jadi siswa ini sepertinya membutuhkan alat yang konkret ya. Bisa misalnya kita bawa tumbuhan ke dalam kelas secara nyata kita tunjukkan mana yang akar, mana yang batang begitu ya Bu ya, sehingga siswa itu lebih paham mana yang bagian-bagian dari tubuh tumbuhan itu. Yang kesulitan siswa belajar tadi, lalu apa pula kesulitan Ibu saat melakukan proses pembelajaran? Kesulitannya di mana anak-anak ini perlu pembimbingan secara khusus dan adanya menyatukan keinginan guru dan siswa serta mengondisikan keadaan kelas agar kelas tersebut menjadi aktif dan pembelajaran menjadi lebih terfokus. Jadi di sini yang menjadi kesulitannya menyamakan persepsi antara siswa dengan guru begitu ya Bu ya. Berarti ini harus kita jalankan untuk pembelajaran ke depannya. Kemudian dari kesulitan yang Ibu alami tadi, kira-kira Ibu memiliki alternatif enggak untuk mengatasi kesulitan itu? Untuk mengatasi kesulitan tersebut, yaitu dengan mengajak anak itu dengan cara menyampaikan bahwa pembelajaran itu sangat penting bagi peserta didik. Selain itu juga mengajak anak-anak untuk melakukan ice breaking sehingga pembelajaran lebih terfokus dan lebih semangat lagi. Jadi alternatifnya kita sampaikan kepada siswa bahwa pembelajaran itu sangat penting bagi siswa
Kemudian untuk mengaktifkan mereka, Ibu mempunyai cara dengan menggunakan ice breaking ya Bu ya. Saat anak sudah jenuh kita gunakan ice breaking. Oke, bagus sekali Bu. Kalau begitu, kalau kita identifikasi nih Bu, dari proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan, menurut Ibu hal-hal apa yang telah mantap dan hal apa yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran ke depan? Hal-hal yang mantapnya kemungkinan itu bisa pada pendahuluan, penyampaian materi dengan metode dan strategi yang digunakan saat pembelajaran. Tetapi kalau hal yang kurang mantap tadi Bu, Iya. yang kurang mantapnya itu dari penguasaan kelas tuh Bu. Penguasaan kelasnya mungkin lebih difokuskan nantinya sehingga anak-anak itu lebih aktif dan bersemangat saat belajar. Berarti perlu penguasaan kelas ya Bu ya, sehingga siswa itu merasa terpenuhi juga kebutuhannya. Oke, terkait dengan itu kemarin saya juga punya catatan tentang proses observasi di kelas yang sudah dilakukan kemarin, di mana Ibu Elsa sudah melakukan pembukaan itu sudah sangat bagus, sudah memberikan salam, membawa anak berdoa bersama-sama, membawa untuk meningkatkan rasa nasionalisme, sudah membawa anak bernyanyi, itu sudah sangat bagus ya Bu Elsa. Kemudian Ibu Elsa juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran itu. Kemudian pada kegiatan inti, Ibu Elsa juga sudah menjalankan 3 kriteria berdasarkan daya belajar anak ya Bu, dengan menggunakan konten, proses, dan produk. Di mana saat melakukan konten, Ibu Elsa membawa anak-anak menyimak video, bertanya jawab tentang video. Kemudian saat prosesnya Ibu Elsa memberikan pertanyaan tematik kemarin ya Bu, mana pertanyaannya yang pertama Ibu berikan apa saja bagian-bagian tubuh tumbuhan, dan pertanyaan keduanya apa saja fungsi dari bagian tubuh tumbuhan, begitu ya Bu. Kemudian pada bagian produk Ibu Elsa menggunakan 3 juga ya, membawa anak ke dalam 3 kelompok. Itu yang pertama ada audio di mana di sini Ibu Elsa waktu itu meminta anak menciptakan lagu yang berhubungan dengan bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua kelompok visual, waktu itu Ibu Elsa meminta anak menulis bagian-bagian dari tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kemudian yang ketiga kelompok kinestetik. Di sini Ibu Elsa meminta anak membuat gambar bagian tubuh tumbuhan beserta fungsi dan diwarnai gambar tersebut. Kemudian di bagian kedua Ibu Elsa juga sudah sangat bagus membawa anak untuk membuat kesimpulan secara bersama-sama berdasarkan hasil observasi apa yang akan Ibu kembangkan untuk pertemuan berikutnya. Insya Allah saya akan lebih memaksimalkan agar proses pembelajaran ini lebih baik lagi dan lebih memberi pemahaman kepada peserta didik. Dengan cara saya akan lebih mempersiapkan diri, ya, baik itu dari media, metode, strategi, dan ice breaking yang akan disediakan terlebih dahulu agar anak-anak tersebut lebih bersemangat, aktif, dan fokus saat dalam pembelajaran. Oke, bagus sekali ya rencana Ibu Elsa ke depannya dengan menggunakan metode, media pembelajaran, ice breaking, sehingga nanti siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran. Sehingga tujuan yang ingin dicapai juga akan tercapai dengan baik, begitu ya Bu ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir Bu, kira-kira dari pembicaraan kita yang barusan, apa kesimpulannya yang bisa Ibu Elsa sampaikan? Kesimpulannya Bu, dalam aktivitas pengembangannya, pengembangan antusias, minat, dan ketertiban siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kalau untuk tujuan yang hendak dicapai itu Bu, siswa semakin antusias untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kalau untuk ukuran keberhasilannya, meningkatkan siswa dengan kepemimpinan murid dan juga keberhasilan belajar dengan semakin meningkatnya nilai mereka. Dan untuk pendukungnya mungkin bisa dengan media, menggunakan laptop atau proyektor atau e-focus. Oke,
Maaf sekali ya Bu Elsa untuk jawabannya. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan. Maaf sudah mengganggu waktunya dan terima kasih. Sekian saja mungkin pertemuan kita Bu Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.